Selamat malam, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Dalam program Night Call malam ini, saya Pendeta Benjamin Lohena PC, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, mau mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memasuki istirahat malam kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 6-12. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita semua masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu. Kami mengucap syukur setelah sehari lamanya Tuhan sudah menuntun kami dalam karya kerja kami. Kini di malam hari sebelum kami masuki istirahat malam, kami ingin dikenyangkan dengan santapan rohani yang malam ini akan kami baca dalam Alkitab kami yang mengandung firman Allah. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, firman-Mu akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi sumber kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh jadikan firman Tuhan sebagai santapan rohani untuk kami juga percaya kami selalu dikuatkan dengan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 6-12 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencelah dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan yang mau memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada malam hari ini masih dalam rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Satu cara pengajaran Yesus yang sangat sederhana, menyampaikan semua kata-kata yang membawa satu semangat yang baru bagi mereka yang mendengarkan pengajaran Yesus. Kata berbahagialah adalah sebuah ungkapan kepada semua orang yang mau konsisten dalam setiap perilaku gaya hidup mereka. Bukan hal yang mudah ketika untuk menjaga kesucian hidup. Bukanlah hal yang mudah ketika mau mempertahankan hidupnya melakukan hal-hal yang benar. Kadang banyak sekali tekanan-tekanan di depan masyarakat, sehingga pada akhirnya dia bisa berubah arah. Oleh karena banyak orang tidak menyukai cara hidup yang mungkin dia mau berjalan dalam kebenaran, dia mau jujur, dia tidak mau dinodai oleh apapun. Godaan-godaan itu yang membuat setiap orang mungkin sangat sukar untuk melakukan itu. Hal yang demikian Yesus tahu semuanya. Bukan hal yang sangat mudah untuk dilakukan atau untuk melakukan sesuatu yang baik dan yang benar.
Karena semua orang akan dipengaruhi pada kepentingan-kepentingan, baik kepentingan orang banyak atau kepentingan diri sendiri. Sehingga ketika dia berada di tengah masyarakat, dia harus bisa mampu menegakkan pribadinya, membenarkan dirinya, bahkan dia tetap konsisten terhadap keberadaan dirinya, yang mungkin saja sejak masa mudanya sampai masa tuanya, dia hidup dalam kebenaran. Karena itu Yesus mau mengajak para pendengar pada waktu itu, mereka yang sangat merindukan sapaan yang membawa mereka harapan, bukan hanya pada hari itu, tapi juga masa depan. Bukan hanya ketika mereka tetap konsisten, mereka akan berhadapan dengan penganiayaan ataupun penderitaan. Karena itu Yesus selalu mengawalinya dengan kata, berbahagialah kamu. Kalau kita kembali kepada teks aslinya, maka dia dikatakan, diberkatilah orang-orang yang suci hatinya, diberkatilah orang-orang yang merindukan kebenaran, diberkatilah orang-orang yang sekalipun membawa nama Yesus, dia harus mengalami penderitaan dan sebagainya. Kata diberkatilah itu menyangkut di dalamnya adalah kebahagiaan dan sukacita untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup tetap konsisten sebagaimana yang Yesus inginkan. Sehingga orang banyak itu sangat kagum dengan pengajaran Yesus. Mereka terhibur. Tentu mereka itu hidup orang-orang yang menengah ke bawah yang sangat merindukan sapaan-sapaan seperti itu yang membawa mereka pengharapan tentang masa depan. Terkadang bagi kita semua, kita menyadari dalam konteks masa kini, kalau kita mengangkat persoalan ucapan atau pengajaran Yesus di atas bukit itu, lalu kita coba terapkan atau kita coba bandingkan dengan situasi atau konteks masa kini. Apakah perkataan-perkataan Yesus ini masih relevan? Bagi kita yang sangat merindukan akan pengajaran Yesus, bagi kita yang di tengah pergumulan, tentu sapaan-sapaan yang mengatakan berbahagialah kamu yang mau setia pada imannya. Berbahagialah kamu yang karena nama Yesus kita semua harus mengalami tantangan dan penderitaan. Dan hal ini yang harus kita lihat. Apa yang sedang Yesus ajarkan, apa yang sedang Yesus nyatakan di dalam kehidupan orang banyak pada waktu itu. Nah, itu kita bisa coba lihat, lalu kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata menjadi orang yang suci hatinya tidaklah segampang yang kita bayangkan. Untuk kita masuk dalam kehidupan menjadi orang yang benar-benar rindu akan kebenaran juga bukan hal yang gampang. Begitu juga ketika kita membawa nama Yesus lalu kemudian kita dianiaya atau banyak orang yang membencinya, juga tidak mudah. Karena kita bisa terombang-ambing dengan iman kita. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita coba menghayati kembali apa yang diajarkan oleh Yesus. Kesetiaan, sebuah kata yang sangat sederhana, tetapi kata itu menjadi bukti kehadiran saudara dan saya di tengah masyarakat. Betapa indahnya orang yang tetap konsisten, memegang pemahaman iman, kesetiaannya terhadap imannya. Lalu kemudian dia bisa nyatakan dan hatinya akan bergembira bahwa dia akan selalu tetap berjalan pada kebenaran. Dalam rangka masa raya Prapaskah sekarang ini, peristiwa salib menjadi sebuah perjalanan hidup kita yang harus kita kembali kepada iman percaya kita. Belajar dari profil atau sosok Yesus yang setia sampai pada akhirnya. Kita pun ditantang untuk tetap konsisten terhadap iman percaya kita. Peristiwa perjalanan penderitaan Yesus sampai pada penyalipannya adalah sebuah pelajaran yang berharga buat kita semua. Berbahagialah kamu dan bergembiralah. Sebab apa yang kita lakukan hari ini, Tuhan pasti akan memberikannya saat Ia datang. Karena ucapan kata-kata bahagia bukan saja pada masa kini, tapi juga untuk masa depan. Orang yang setia akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus selalu setia pada janjinya. Karena itu, tetaplah setia dalam iman percaya kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu di dalam doa.
Bapa di surga, kembali kami datang padamu. Setia dalam iman percaya kami bukanlah hal yang mudah. Harus menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Karena itu Yesus mau mengatakan kepada kami semua, ketika kami tetap konsisten dalam mempertahankan iman percaya kami, mempertahankan pola hidup kami, maka kami akan merasakan apa yang disebut dengan kata berbahagia. Karena kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan segala pengajaran ataupun rayuan-rayuan duniawi. Malam hari ini kami berdoa untuk sahabat GPIB, para pendengar dimanapun mereka berada, yang menyaksikan Night Call malam ini. Tuhan Yesus berkati. Berkati gerejamu, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati majelis sinode selaku pimpinan di lingkup sinodal. Berkati keluarga, pelayanan mereka, bahkan juga karya dan kerja mereka. Semua unsur-unsur dari majelis sinode, baik itu unit-unit misioner, badan pertimbangan majelis sinode, sampai pada BPPG, karyawan-karyawan kantor majelis sinode. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Para pelayan-pelayan firman dan sakramen, Tuhan memberkati. Para vikaris tahun kedua yang sedang menjalani masa vikariatnya dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan berkati sampai pada akhirnya mereka pun juga masuk dalam bagian sebagai pelayan firman dan sakramen di jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kami semua akan beristirahat malam ini. Tuhan Yesus pelihara dan jaga kami, supaya besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan untuk melanjutkan karya, tanggung jawab, serta panggilan dan pengutusan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami semua. Ampunkan segala dosa kami. Kami mau menyerahkan seluruh doa dan syukur kami malam ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian Night Call malam ini. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB dimanapun berada.